Oke, pemirsa, selamat malam. Yang mana pada saat ini saya tengah berada di sekitar wilayah pengungsian erupsi Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dan pada saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber kami, yaitu Bapak Mujito dan Pak siapa Pak? Pak Mutofir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudianto sebagai warga desa Kajar Kuning, yang mana Bapak sangat mengetahui persis seperti apa kronologis yang terjadi pada saat itu Pak di desa Bapak. Bisa diceritakan pada kita Pak. Pertama, bukan lahar panas yang datang, tapi lahar dingin. Lahar dingin tadi merupakan bukan kayak lahar dingin yang biasanya, tetapi lahar dingin itu datangnya seperti keputihan kayak susu, tapi disertai dengan asap-asap yang tipis sebelum awan panas turun. Setelah itu tidak beberapa lama, kurang lebih dari lahar dingin yang ke keputihan sambil mengeluarkan asap, kira-kira seperempat jam, 15 menit. Dari itu, setelah 15 menit, lahar panas langsung muncul. Itu yang dikatakan lava pijar. Ya. Lalu setelah Bapak setelah dengan adanya lava pijar tersebut, apa reaksi Bapak? Reaksi yang Bapak? Masalah reaksi setelah lava pijar turun, semua warga Kajar Kuning Curakoboan khususnya ini semua pada panik Mas. Gitu. Sudah berhamburan lari ke sana kemari untuk menyelamatkan diri, untuk mengevakuasi diri sendiri. Nomor 1, nomor 2 ini termasuk sudah hilang ingatan ke semuanya. Sudah mencari hidup sendiri-sendiri. Lupa anak dan lupa segala rupanya. Lalu sebelum Bapak melakukan evakuasi diri, apa sebelumnya sudah ada persiapan lebih dulu untuk menyelamatkan harta benda atau barang-barang berharga milik Bapak? Masalah itu Mas, itu nggak ada keingatan. Jadi yang saya himbau waktu itu cuman yang penting bisa menyelamatkan diri. Masalah harta benda sudah tidak keingatan apa-apa. Yang penting anak istri ini sudah selamat. Nomor 1, nomor 2, saya menyelamatkan anak beserta istri ini sama dengan kita itu membawa harta benda yang. Baik Bapak, sebelumnya itu sudah ada peringatan jauh hari sebelumnya sudah ada peringatan atau tidak dari pemerintah atau instansi terkait mengenai akan adanya erupsi Gunung Semeru ini Pak? Masalah itu ada apa-apa. Tapi kayaknya Gunung Semeru tidak bisa dipantau dengan secara logika Mas. Secara tiba-tiba itu datang. Semacam apa aba-aba yang sempat disampaikan pada saat itu Pak? Ya cuman suruh waspada. Karena keadaan Gunung Semeru sekarang agaknya sudah ada reaksi yang tidak mengenakkan gitu Mas. Berapa hari Pak sebelumnya? Kurang lebih satu minggu atau 2 hari. Cuman itu. Sudah ada peringatan? Gitu. Sudah ada. Dari Badan Meteorologi atau dari BPBD? Dari pantauan gunung api Gunung Sawur Mas. Dari ya. Badan Meteorologi? Iya. Ya. Sementara pada saat ini Bapak bersama dengan siapa saja Pak melakukan evakuasi diri ini Pak? Bersama anak dan istri Mas. Setahu saya itu sudah berhamburan lari ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. 1. Nomor 2, setelah lava pijar itu turun, ini sudah gelap gulita seperti dini hari. Jadi saya lupa anak, lupa istri. Kayak itu. Jadi lari ke sana kemari bukan karena kita itu mencari hidup sendiri-sendiri, karena sudah mencari anak dan istri sudah tidak ketahuan, tidak ketemu Mas. Itu. Setelah kita itu bertemu dengan anak dan istri,
itu memang sudah ada di pengungsian, Mas. Di pengungsian, di gunung, di rumahnya warga. Sebelum atap itu reruntuhan karena serangan debu yang tebal. Gitu. Bagaimana kondisi anak Bapak yang sempat hilang pada saat itu, saat ini, Pak? Sesaat anak saya hilang, itu saya sudah pasrah kepada Yang Kuasa. Mungkin sampai sekarang saya yang bertemu dengan anak saya. Gitu. Berhubung sudah berapa lama Bapak sudah bertemu dengan anak Bapak? kurang lebih 30 menit, Mas. Ini kehilangan anak. Setelah asap tebal menyelimuti desa Kajar Kuning. Sudah gelap gulita, tidak ketahuan apa-apa. Setelah itu saya lari ke daerah Gunung Sawur. Khususnya bersama rekan-rekan saya dan tetangga-tetangga saya yang bisa mengevakuasi diri sendiri. Itu kumpul dalam satu rumah. Kita itu nggak ketahuan kalau ini anak saya dan kalau aku bapaknya anak saya. Itu sudah berbeda, pandangan itu sudah bukan kayak manusia lagi. Itu terselimuti oleh itu, Mas, oleh debu-debu yang bercucuran dengan air. Gitu. Yang menempel pada tubuhnya. Itu. Entah ini siapa dan siapanya kita itu tidak kenal. Itu. Cuman saya dikasih tahu dengan tetangga saya, ini anak kamu. Barusan tahu kalau itu anak saya. Itu, Pak. Oke, siap. Terima kasih Bapak atas informasi yang sudah Bapak sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Bergeser kepada Pak Mudofir, warga desa Tambak Rejo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pak Mudofir, yang mana pada malam ini kita memperhatikan Gunung Semeru masih mengeluarkan pijaran lava semacam itu, Pak. Yang di samping itu desa Tambak Rejo yang mungkin jarak radiusnya mungkin sudah agak terlalu agak jauh juga dan kemungkinan berada pada zona yang aman. Ya. Nah, dalam sepengetahuan Bapak sebagai warga asli desa Tambak Rejo ini desa Tambak Rejo, selama ini seperti apa, Pak? Pijaran-pijaran itu apakah itu akan ada bahaya-bahaya yang lain atau seperti apa kira-kira, Pak? Kalau setahu saya mulai sejak kecil, dari dulu ya, kalau pijar-pijar itu sudah biasa kalau warga Tambak Rejo. Sudah biasa. Malah warga sini itu malah senang soalnya ada lava yang sudah keluar daripada Semeru itu enggak mengeluarkan lava apalagi bunyi gitu loh. Itu kalau sepengetahuan saya seperti itu. Kan dari dulu memang ya. Bahayanya, Pak, kalau bunyi dengan yang sudah mengeluarkan lava ini apa, Nah, Pak? Khawatirnya. Kalau di desa sini ya, apabila terjadi lahar dingin maupun lahar panas, itu tahu-taunya sudah gemeru dari atas, tahu-taunya. Tapi kalau lava Semeru seperti ini, ya sudah biasa kalau warga Tambak Rejo sudah biasa. Ya iya. Kalau setelah kejadian itu baru merasakan was-was itu sudah wajar. Kalau di sini loh. Kalau cuma itu tok. Sebagaimana dalam pengetahuan Bapak mengenai adanya erupsi Gunung Semeru pada saat ini dan hingga pada saat ini juga masih mengeluarkan lava pijar. Dan bagaimana harapan Bapak kepada warga atau masyarakat saat ini, Pak? Ya, mudah-mudahan aja kita mensyukuri apa yang menjadi musibah kita. Jadi kita ambil hikmahnya. Untuk kedepannya mudah-mudahan aja musibah dari lereng Semeru ini bisa teratasi. Seperti itu. Dan kami mengharapkan, ya kami kan juga mengharapkan juga biar kedepannya kita ini bisa pulih kembali. Ya, baik pemirsa, saya akan kembali lagi pada Pak Sudianto. Pak Sudianto, bisa Bapak ceritakan pula seperti apa kondisi rumah atau tempat tinggal Bapak saat ini beserta
warga sekitar yang satu desa dengan Bapak? Masalah kondisi rumah sekarang sudah nggak bisa dihuni lagi, Pak. Sudah tidak layak dihuni lagi karena kerusakan sekarang ini memang 100%. Satu, nomor dua di antara tetangga saya. Nah, sekarang ini sudah pada panik semua, tidak mempunyai harapan untuk pulang ke Kajar Kuning lagi. Karena keadaan Kajar Kuning ini sekarang semakin kayak apa gitu. Jadi boleh dikatakan dengan bisa dinamakan sekarang ini kampung mati, Pak. Tidak bisa dihuni lagi. Karena setelah terjadinya erupsi dan Bapak sudah mengevakuasikan diri ini, Bapak sempat tidak mendatangi kampung Bapak? Sudah, Mas, sudah 4 kali ini. Nomor satu, kita itu menyurvei bagaimana keadaan rumah saya, kerusakan rumah saya, apakah ini layak saya huni ataupun tidak layak dihuni lagi. Satu, tapi menurut perasaan saya, rumah saya dan kampung saya tidak bisa dibenahi lagi dan tidak bisa rumah saya itu dihuni lagi karena walaupun sampai kapan keadaan tetap membahaya, Mas. Karena erupsi Semeru termasuk bukan terakhir untuk sekarang ini, bukan yang terakhir. Ini bukan yang terakhir kejadian yang sekarang ini. Pasti ke belakang harinya ini mesti ada susulan yang lebih parah lagi. Lalu apa harapan Bapak setelah Bapak mengetahui bahwasannya desa Kajar Kuning ini sudah tidak bisa, dalam asumsi Bapak, tidak bisa lagi untuk dihuni atau ditinggali lagi? Apa harapan Bapak pada pemerintah terutamanya? Nomor satu, saya sangat menghimbau kepada Bapak pemerintah. Karena rumah saya tidak bisa dihuni lagi, saya minta tolong kepada Bapak pemerintah, khususnya Bupati Lumajang beserta sejajarannya. Saya minta tolong bagaimana kira-kira kita itu ibaratkan orang main, orang jalan-jalan ke sana kemari, pulang itu mempunyai tujuan rumah, cuman itu, Mas. Jadi sekarang ini termasuk hidup kita cuman sebatang kara di mana-mana kayak itu. Jadi saya itu sudah tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Jadi saya mohon kepada Bapak Bupati Lumajang, ini saya minta tolong dengan sebenar-benarnya masyarakat Kajar Kuning ini bagaimana kira-kira itu mempunyai tempat tinggal walaupun tidak layak yang seperti kita huni yang sebelumnya. Ini supaya Bapak Bupati itu bisa memberi tempat yang agaknya itu nyaman ditempati. Meskipun itu di desa bagaimana, Mas? Kembali ke desa Kajar Kuning lagi atau kemana gitu? Masalah itu tergantung Bapak Bupati. Tapi kalau menurut saya tidak mau kembali lagi ke Dusun Kajar Kuning, Mas, karena itu boleh dikatakan kampung mati, tidak bisa dihuni lagi. Jadi saya minta kepada Pak Bupati kalau bisa mohon dikasih tempat untuk sementara, termasuk pemukiman sementara, entah 1 atau 2 bulan, entah 2 bulan atau 3 bulan, itu mohon, Pak, saya kira-kira itu mempunyai tempat tinggal walaupun tidak selayaknya. Cuman itu. Terima kasih Bapak atas apa yang sudah Bapak sampaikan kepada kita. Demikian apa yang sudah kita dapat dari 2 narasumber kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada studio.